Oke, shalom. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kita akan mempelajari tentang migrasi penduduk atau perpindahan. Mobilitas penduduk dan migrasi ada dua. Yang pertama adalah mobilitas permanen. Mobilitas permanen ini sendiri adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap di suatu wilayah. Yang kedua adalah mobilitas non permanen. Mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan tidak menetap di suatu wilayah. Contoh, misalnya seseorang ingin bersekolah atau berkuliah di Jawa, dari NTT ke Jawa, maka dia mengalami perpindahan penduduk tapi tidak menetap di daerah tersebut. Dia hanya pergi untuk bersekolah atau menimba ilmu. Yang berikut adalah jenis migrasi antar daerah. Jenis migrasi antar daerah ini terdiri atas tiga. Yang pertama, migran semasa hidup. Yang kedua, migran resen. Yang ketiga adalah migran total. Nah, migran semasa hidup ini adalah mereka yang hidup itu mereka pindah ke satu wilayah di mana wilayah itu bukan tempat mereka lahir. Jadi contohnya begini, si A lahir di Kupang, kemudian dia menetapnya di kota Soe. Nah, ini perpindahan penduduk di mana di tempat di mana dia tidak dilahirkan. Misalnya dilahirkan di kota Kupang dan dia menetap di kota Soe. Kemudian migran resen adalah mereka yang pindah melewati batas provinsi. Misalnya dia pindah dari provinsi NTT dia ke provinsi Jawa. Nah, ini perpindahan penduduk melewati batas provinsi. Kemudian migran total. Migran total ini sendiri adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Jadi Indonesia pengumpulan data itu kan 5 tahun sekali. Ketika dia tinggal di satu wilayah dan terjadi pengumpulan data, ternyata dia pindah ke wilayah lain selama 5 tahun. Jadi dia tidak ada di tempat di mana pendataan itu terjadi. Yang berikut adalah migran internasional. Nah, kalau migran internasional ini kita berbicara tentang perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Next, ada faktor pendorong migrasi. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan mengakibatkan orang-orang berpindah ke suatu wilayah demi untuk memperoleh pekerjaan. Contoh, dari desa ke kota dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua adalah kemiskinan dan peperangan. Kemiskinan dan peperangan mengakibatkan orang-orang pindah ke suatu wilayah untuk memperbaiki perekonomiannya. Kemudian juga peperangan. Contoh, Irak dan Iran mengalami peperangan sehingga masyarakatnya pindah ke wilayah lain untuk menghindari peperangan itu sendiri dan bisa memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Yang berikut adalah kondisi politik yang tidak baik. Kondisi politik yang tidak baik ini juga akan mendorong suatu masyarakat atau individu untuk pindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, bahkan suatu negara ke negara lain. Yang berikut adalah masalah lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup ini juga menjadi faktor utama dalam perpindahan penduduk. Kita contoh kasus lumpur lapindo yang ada di Surabaya. Karena masalah lingkungan hidup, maka masyarakat yang ada di wilayah Sidoarjo di dekat kasus lumpur lapindo itu mereka pindah ke wilayah lain karena masalah lingkungan hidup. Yang berikut adalah kesempatan pendidikan yang rendah. Nah, kesempatan pendidikan yang rendah ini juga mengakibatkan orang-orang pindah ke suatu wilayah demi memperoleh pendidikan yang lebih layak. Misalnya dia pengen sekolah ambil S3 misalnya di luar negeri, akhirnya dia harus pindah dari Indonesia misalnya ke Amerika, karena di Amerika pendidikan S3-nya lebih baik daripada di Indonesia. Itu contoh. Kemudian ada faktor penghambat migrasi. Yang pertama adalah jarak yang jauh. Jarak yang jauh mengakibatkan masyarakat tidak punya keinginan untuk melakukan migrasi karena jarak yang jauh. Misalnya karena jarak yang begitu jauh dan kemudian transportasi yang tidak memadai, akhirnya masyarakat enggan untuk melakukan migrasi atau perpindahan penduduk. Kemudian yang berikut adalah kesulitan transportasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian biaya migrasi yang tinggi. Nah, biaya yang tinggi ini juga mengakibatkan
orang enggan untuk melakukan migrasi atau perpindahan penduduk. Karena begini, contoh, misalnya dia melakukan migrasi dari desa ke kota untuk memperoleh pekerjaan. Namun biaya untuk pindah dari desa ke kota itu sudah sangat besar. Apakah di kota itu dia langsung dapat pekerjaan atau tidak? Nah, ketika dalam proses mencari pekerjaan, apakah dia bisa hidup atau tidak? Mau makan dari mana? Contohnya, dia harus bekerja. Sedangkan perpindahan penduduk dari desa ke kota saja sudah memakan biaya yang begitu besar, sehingga dia harus mempertimbangkan segala sesuatu. Misalnya kayak biaya migrasi yang begitu tinggi. Kemudian faktor pribadi. Faktor pribadi ini berbicara tentang kepuasan. Seorang sudah merasa puas di satu wilayah sehingga dia enggan untuk pindah ke wilayah yang lain. Berikut adalah ketergantungan antar ruang terhadap transportasi. Nah, transportasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Nah, alat transportasi yang paling sering digunakan dalam proses pendistribusian barang dan lain sebagainya itu biasanya transportasi darat dan transportasi laut. Nah, di sini dibilang bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari yang namanya transportasi. Semua kegiatan ekonomi membutuhkan transportasi demi kelancaran pendistribusian barang. Pendistribusian barang lebih sering menggunakan transportasi darat dan juga transportasi laut. Data yang menunjukkan penggunaan transportasi laut pada tahun 2016 itu dikatakan bahwa 90% pendistribusian barang dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan perdagangan internasional itu melakukan perdagangan melalui jalur laut. Apalagi kita Indonesia adalah negara kepulauan, pendistribusian barang lebih banyak menggunakan jalur laut. Next, ketergantungan antar ruang terhadap transportasi. Yang pertama, kebutuhan sarana transportasi antar daerah semakin meningkat. Ini ketergantungan antar ruang terhadap transportasi. Yang berikut adalah kegiatan ekonomi akan terhambat tanpa adanya transportasi. Kita tahu bahwa kayak tadi Pak sudah jelaskan bahwa pendistribusian barang ini sangat tergantung dengan ada atau tidaknya alat transportasi, baik itu transportasi laut, transportasi darat maupun transportasi udara. Kemudian yang berikut adalah sarana transportasi suatu daerah menjadi salah satu pertimbangan pengusaha dalam menginvestasikan modal. Ketika ada pengusaha ingin menginvestasikan modal di suatu wilayah, dia akan lihat dulu apakah di sana ada sarana transportasi atau tidak. Kenapa? Karena sarana transportasi ini sangat mendukung dalam hal pendistribusian barang, baik itu barang-barang mentah, barang setengah jadi, ataupun barang jadi dalam kegiatan produksi yang terjadi. Sehingga seorang investor dia harus memperhatikan letak suatu wilayah dan juga transportasinya memadai atau tidak. Berikut lembaga pendidikan Indonesia. Nah, lembaga pendidikan Indonesia yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal itu dia harus 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ada juga lembaga non formal dan informal. Lembaga non formal itu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, kemudian diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal. Jadi non formal ini sebagai pelengkap dari kegiatan pendidikan formal. Kemudian informal itu lembaga pendidikan atau pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi berbicara tentang kehidupan seseorang di dalam keluarga dan juga lingkungan, pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan juga lingkungan. Kemudian bentuk kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri atau sendiri, yang terjadi di lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekitar di mana dia tinggal. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Materi berikut akan Pak bahas melalui video-video yang berikut akan Pak upload ke YouTube. Silakan kalian pelajari. Semoga materi ini menjadi kalian dapat mengerti. Dan sampai jumpa untuk pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk belajar untuk anak-anak semua. Shalom.